Saya Citra Gideandrini dengan NIM 19241015. Saya Soleh Melina Sinamela dengan NIM 19241042. Hai Angel, kamu ngapain? Aku lagi minum susu nih, Gila, pasti enak banget. Enak dong. Kamu tau gak sih, susu itu punya protein banyak banget. Oh iya, Zan. Apa aja tuh? Dia itu punya 80% kafein, terus dia juga punya 20% whey. Wah, aku baru tahu tuh, Iya, Zan. selain itu susu ini juga bisa dibuat jadi produk lain. Jadi kamu gak cuma rasain rasa susu ini. Oh iya, Zan. Apa tuh produk yang bisa dibuat dari susu ini? Banyak sih, cuma salah satunya tuh yogurt. Kamu tahu yogurt kan? Tahu dong, Zan. Nah, Kok bisa sih, Zan? Susu ini bisa dijadikan yogurt? iya, itu bisa. Kamu mau tahu kenapa bisa? Nah, mari kita simak penjelasan berikut. Jadi, kenapa bisa susu berubah menjadi yogurt? Itu dikarenakan adanya bakteri yang terkandung pada biang yogurt yang akan memakan laktosa atau gula yang terkandung pada susu yang akan menghasilkan asam laktat yang dimana asam ini berfungsi sebagai zat penggumpal alami. Jadi, ketika pH susu mengalami penurunan secara drastis, protein yang terkandung pada susu atau yang disebut sebagai kasein akan kehilangan muatan negatifnya dan akan mulai menggumpal. Kasein yang menggumpal itu akan membentuk jaringan seperti jaring yang memperlekat cairan dan menghasilkan tekstur yang lebih padat. Jadi itulah alasan kenapa susu bisa berubah menjadi yogurt. Ini sudah kelihatan kelilingnya nah. Sudah. Kita kasih berapa banyak ini? Ini kotak biangnya. Enggak tahu, masih ada. Ya, stop. Kan sini ada ini. Ada belum? Ya, harus. Mau disimpan, nanti kasih tulisan. Hah, Pem. Dah. Oh, belum. Nah, terus itu yang ini yang udah kita lihat tuh. Yang ini belum jam berapa? Angel, kemarin sudah jadi belum ini yogurtnya? Sudah dong, Zan. Berhasil dong berarti? Berhasil. Tapi Zan, kamu tahu nggak selain susu bisa jadi yogurt, itu susu tuh ternyata dia bisa dijadikan foam loh yang biasa di kopi. Oh iya, enak, aku suka banget itu. Oh iya sih. Nah, kamu tahu kan Tahu. kenapa bisa susu jadi foam itu? Yuk kita lanjutin nonton videonya. Jadi, protein pada susu dapat menyerap udara saat dikocok, di mana kemampuan hidrofobiknya dapat menempel di udara dan kemampuan hidrofilnya tetap pada air, sehingga pada proses ini terbentuk film tipis penstabil gelembung yang menjadi busa. Nah, uji ini juga mempengaruhi kemampuan protein pada susu untuk mempertahankan kestabilannya atau biasa disebut dengan foaming stability, dan kemampuannya dalam membentuk busa atau biasa disebut dengan foaming capacity. Protein susu yaitu kasein dan whey memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik sehingga dapat menempel di antar permukaan minyak dan air. Saat susu dikocok dengan minyak akan terbentuk lapisan emulsi. Uji ini digunakan untuk menilai kemampuan protein tersebut dalam membentuk dan mempertahankan emulsi.